Ada teman kamu curhat, siklus mensnya berubah-ubah terus nih setahun terakhir. Pernah 25 hari, pernah 30 hari, paling lama bisa sampai 32 hari. Sekalinya mens tuh biasanya 5 hari udah selesai. Darah yang keluar gak terlalu banyak. Dia ganti pembalut tiap 4 jam sekali. Terus dia tanya ke kamu, normal gak sih mensku ini? Belajar bareng Anissa Fajriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Anissa Fajriani. Di video kali ini kita akan belajar bareng gimana sih caranya menentukan menstruasi kita itu normal atau enggak. Materi di video kali ini aku ambil dari panduan Vigo tahun 2018 tentang normal and abnormal uterine bleeding. Buat ngebedain mens yang normal dan yang enggak, kita bisa pakai 5 indikator nih. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah durasi, yang ketiga adalah regularitas, yang keempat itu adalah volume, ya, berapa banyak darah yang keluar, dan yang kelima adalah ada atau enggaknya mens atau perdarahan atau flek di antara siklus menstruasi kita. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah berapa banyaknya hari dalam satu siklus menstruasi kita, atau gampangannya adalah berapa sih jarak hari antara satu mens ke mens yang lain. Normalnya, frekuensi ini berkisar antara 24 sampai 38 hari. Yang kedua adalah durasi. Durasi ini adalah berapa lama sih hari menstruasi kita. Yang normal itu berkisar kurang dari sama dengan 8 hari. Yang ketiga adalah regularitas atau seberapa konsisten sih panjangnya siklus menstruasi kita. Tadi kan di poin pertama kita udah kenalan sama frekuensi atau sama aja dengan panjangnya siklus ya, yang berkisar antara 24 sampai 38 hari. Nah, mens yang teratur itu nggak selalu di tanggal yang sama setiap bulannya, karena tadi itu ada variasi antara 24 sampai 38 hari. Disebut teratur itu kalau misalnya variabilitasnya atau bedanya itu kurang dari 7 sampai 9 hari gitu. Contoh, misalnya siklus bulan kemarin itu 25 hari. Terus siklus bulan ini jadi 30 hari. Nah, kan ada beda 5 hari tuh. Ini masih tergolong teratur karena kurang dari 7 sampai 9. Terus yang keempat adalah volume. Seberapa banyak cairan yang keluar saat kita menstruasi. Ini sebenarnya lumayan subjektif ya tiap orang. Tapi kita bisa katakan mens yang berlebihan, yang termasuk heavy bleeding, itu yang tiap jamnya kita perlu ganti pembalut gitu, saking banyaknya darah yang keluar. Nah, volume darah yang normal itu biasanya perkiraannya adalah yang memerlukan ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Dan biasanya dia hanya di hari-hari awal menstruasi saja. Kemudian yang kelima adalah ada enggaknya perdarahan atau flek antar siklus. Nah, normalnya ini harusnya nggak ada ya, tapi kalau misalnya teman-teman kok harusnya nih belum saatnya menstruasi nih tanggal segini, tapi kok mens, terus habis itu berapa hari kemudian mens lagi di tanggal yang seharusnya. Nah, ini adalah ciri-ciri yang tidak normal gitu, karena seharusnya tidak ada perdarahan antar siklus. Kecuali teman-teman lagi dalam terapi hormon atau penggunaan kontrasepsi, karena beberapa kontrasepsi itu salah satu efek sampingnya adalah munculnya flek-flek antar siklus tadi. Nah, supaya kita bisa nge-track terus nih apakah menstruasi kita normal atau enggak, aku sangat menganjurkan teman-teman buat download aplikasi apapun ya yang bisa nge-track siklus menstruasi kita. Ini bisa aplikasi apa aja ya, tapi kalau misalnya aku sendiri preferensinya aku pakai Flow. Nih kayak gini tampilannya. Di Flow ini kita bisa lihat ya, selain nge-track siklus menstruasi, dia juga bisa nge-track gimana pola hidup sehat kita sehari-hari. Gitu. Di sini ada
ada nutrisi, kemudian ada aktivitas fisik, ada berat, kemudian pola tidur, dan juga konsumsi cairan. Terus dia juga banyak edukasi-edukasi gitu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan ini sudah dipantau oleh dokter spesialis kandungan. Kalau teman-teman biasanya pakai aplikasi apa? Boleh share di kolom komentar ya. Terus sebenarnya pakai aplikasi buat nge-track menstruasi itu nggak harus nunggu nikah dulu, tapi dari sebelum menikah juga kalau kita sudah mulai menstruasi, udah remaja gitu ya, nggak ada salahnya kita nge-track siklus menstruasi kita. Karena kalau misalnya ternyata nggak normal gitu ya, atau ada keluhan misalnya kalau mens tuh nyeri banget gitu yang sampai mengganggu aktivitas gitu, kita bisa periksain lebih awal ke dokter spesialis kandungan supaya kalau misalnya ada apa-apa juga bisa ditangani lebih cepat. Oke, sekian dulu informasi di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.